Harus diakui seiring naiknya prestasi timnas Indonesia, maka naik juga sorotan yang mengarah. Dan itu otomatis juga membuat pemain-pemain tim Garuda juga merasakan sorotan yang besar. Terlebih saat ini banyak pemain-pemain Garuda yang merumput di Eropa, yang mana beberapa di antaranya bahkan sudah cukup dikenal reputasinya. Seperti Kevin Dix, Emil Audero, Tom Hay, Messi Gers, hingga Jay Itzes. Jay Itzes sendiri mengaku kalau saat ini sedang fokus menyelamatkan Venezia dari jurang degradasi, dan setelah itu baru membicarakan kontraknya bersama tim-tim elit Italia. Sementara itu, setelah match melawan AC Milan kemarin, klub elit asal Italia itu seolah memberikan kode keras dengan mengunggah sebuah animasi yang memperlihatkan sosok seseorang yang menandatangani kontrak dengan I Rossoneri. Huruf yang tertulis dalam tanda tangan karakter animasi itu adalah huruf J. Sontak unggahan AC Milan tersebut pun memicu perhatian luas, termasuk datang dari pendukung timnas Indonesia. Catatan penampilan Jay Itzes bersama Venezia sangat mengesankan. Tak heran jika di bursa transfer ini, ia diburu oleh banyak klub-klub papan atas Serie A. Setelah sempat kesulitan meyakinkannya, pemain yang dijuluki The Next Tijani Randers itu akhirnya bisa diluluhkan oleh Alex Pastoor. Dan pemain tersebut adalah Julian Oreb, sosok pemain keturunan Indonesia Belanda yang tengah bersinar bersama AZ Alkmaar U21 di Liga 2 Belanda musim 2024-2025. Dia bermain sebagai playmaker dan sudah mencetak 2 gol plus 2 assist dalam 15 pertandingan musim ini. Pencapaian tersebut membuatnya menjadi harapan sebagai pemain masa depan yang berpotensi besar karirnya. Mengingatkan pada perjalanan Tijani Randers sebelum menjadi andalan AC Milan, Tijani juga meniti karir di AZ Alkmaar U21. Minat PSSI terhadap The Next Tijani Randers itu semakin menguat pada pertengahan Oktober 2024. Dilansir dari berbagai sumber, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Lantas, mungkinkah Oreb bakal gabung membela skuad Garuda melanjutkan misi Tom Hay? Seperti kita tahu, kalau Julian Oreb menimba ilmu sepak bola di AFC 34 hingga 2017. Sebelum akhirnya direkrut oleh AZ Alkmaar. Menariknya, Alex Pastoor pun sempat berkarir di klub yang sama jika Oreb menimba ilmu sepak bola. Alex Pastoor pada 2002 melatih klub AFC 34, Pastoor melatih klub itu sampai 2005. Meski tak langsung melatih Oreb, tapi Pastoor tentu memiliki data perkembangan pemain AZ Alkmaar itu dari usia dini hingga saat ini menjadi salah satu wonderkid di Belanda. Dan faktor ini mungkin bisa jadi penentu apakah Julian Oreb bersedia menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Saat rumor makin santer dan digosipkan di platform media sosial jadi target PSSI untuk dinaturalisasi, sang pemain akhirnya buka suara. Sebagai pemain muda, Oreb cukup layak untuk diacungi jempol. Tidak hanya soal skill dan kemampuannya bermain di lapangan, namun juga soal kedewasaannya sebagai pesepak bola. Dia juga memiliki visi dalam hidupnya. Salah satu hal positif dari Oreb ialah pemikirannya soal pendidikan. Baginya, meski sebagai pesepak bola dan ia sangat profesional menggelutinya, namun pendidikan tetap nomor satu. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda beberapa tahun lalu, Oreb mengaku meski sepak bola sedikit mengganggu pendidikannya, namun ia punya ambisi untuk bisa mendapat gelar diploma. Terkadang, saya absen di pelatihan tambahan, misalnya, atau sekedar penonton sepak bola. Sayang sekali memang, kata Julian Oreb. Sebagai pemain muda yang harus menyelaraskan antara sekolah dan sepak bola, Oreb mengaku ia harus mengatur jadwal dengan baik dan menjalaninya dengan konsisten. Dalam periode saat ini sangat sibuk, saya berlatih mengerjakan pekerjaan rumah, belajar untuk ujian, kembali berlatih, dan mengikuti kompetisi. Semua harus direncanakan dengan baik, lanjut Julian Oreb. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari si anak hilang Elkan Bagot. Dalam sebuah podcast terbaru, Elkan blak-blakan soal suka duka membela timnas Indonesia. Bahkan ia mengaku sempat kena mental dan menghapus semua akun media sosialnya. Elkan Bagot sempat punya kebiasaan yang dianggapnya sebagai toksik di media sosial. Ia membuka Twitter setiap kali selesai bermain. Bagot ingin tahu bagaimana publik menilai permainannya, namun cara itu ternyata tidak baik untuknya. Ia menutup akun Twitternya atau sekarang bernama X. Iya tentu, soalnya saya pernah punya pengalaman pribadi tentang Twitter. Beberapa tahun lalu, setiap kali habis main, ujar Bagot, dilansir dari YouTube Sherbet Lemon. Saya masuk ruang ganti dan hal pertama yang saya lakukan adalah membuka Twitter.
dan lihat komentar orang soal permainan saya, dan itu adalah kebiasaan yang sangat toksik. Lanjut Elkan Bagot. Lebih lanjut, Bagot juga mengurangi aktivitas di Instagram. Ia mematikan pemberitahuan, ia lebih bijak bermain media sosial demi mental yang lebih baik. Untungnya saya sadar akan hal itu, dan saya akhirnya hapus Twitter. Tapi seperti yang Anda bilang, memang sangat penting untuk menjauh dari media sosial. Karena bukan cuma saya saja, mungkin 95% pemain bola lainnya juga akan kepo dan cari tahu penilaian orang terhadap mereka. Dan memang, kalau Anda main bagus, ya komentar-komentarnya enak dibaca, ucap Elkan Bagot. Sementara di sisi lain, Elkan Bagot juga mengaku rindu dan coba mengenang masa-masa indah ketika membela timnas Indonesia. Terutama saat dirinya berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia. Bagot mengaku bangga sekaligus terharu saat itu. Dan apa yang dikatakan Bagot seolah memberikan kode dan ia sudah rindu untuk kembali berseragam timnas Indonesia. Dan itu sangat bagus, apalagi Bagot punya postur tubuh yang ideal dan dia bisa diduetkan dengan J.H. serta Rizky Ridho atau Kevin Dix di lini belakang. Wah, bakal makin mantap nih lini belakang kita. Memasuki bulan Mei, persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh PSSI dan jajarannya. Karena ya, seperti kita tahu, selain ingin menyapu bersih 2 laga sisa babak round 3, PSSI juga memiliki ambisi besar dengan membawa timnas U23 lolos ke Piala Asia 2026. Maka dari itu, pemain-pemain yang selama ini jadi incaran, coba mereka kebut. Sementara itu, setelah sempat kesulitan meyakinkannya, pemain yang dijuluki The Next Tijani Randers itu akhirnya bisa diluluhkan oleh Alex Pastoor. Dan pemain tersebut adalah Julian Oreb, sosok pemain keturunan Indonesia Belanda yang tengah bersinar bersama AZ Alkmaar U21 di Liga 2 Belanda musim 2024-2025. Dia bermain sebagai playmaker dan sudah mencetak 2 gol plus 2 assist dalam 15 pertandingan musim ini. Pencapaian tersebut membuatnya menjadi harapan sebagai pemain masa depan yang berpotensi besar karirnya. Mengingatkan pada perjalanan Tijani Randers sebelum menjadi andalan AC Milan, Tijani juga meniti karir di AZ Alkmaar U21. Minat PSSI terhadap The Next Tijani Randers itu semakin menguat pada pertengahan Oktober 2024. Dilansir dari berbagai sumber, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Lantas, mungkinkah Oreb bakal gabung membela skuad Garuda melanjutkan misi Tom Hey? Tentu bisa. Dan faktor yang membuat Julian Oreb semakin yakin membela Panji Garuda adalah sosok Alex Pastoor.